kami baca satu wakil di surat Shaf ayat pertama. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, dan dialah yang memperkasa lagi maha bijaksana. Pertanyaan pertama, bentuk tasbih makhluk selain manusia, kemudian semua makhluk yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Jadi kalau ada manusia yang tidak bertasbih atau jauh dari mengucap nama Allah, apakah berarti mengingkari kekuasaan dan kebesaran Allah? Bagaimana pula dengan orang-orang yang menyatakan atau mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah, akan tetapi dia tidak beragama Islam, Ustaz? Yang beragama Islam nggak usah diurusi. Ya, itu mengingatkan kita orang yang percaya. Semua makhluk di langit, di bumi, semua yang ada itu pun semua bertasbih kepada Allah. Kalau manusia yang diberi akal pikiran sehat malah tidak mau bertasbih pada Allah, tidak mensucikan Allah, malah mencampur adukkan Allah dengan yang lain, itu kan lebih rendah daripada binatang kan. Ulaika kal anam balhum adall, lebih rendah daripada binatang. Maka ini kalau makhluk-makhluk yang lain tetap bisa bertasbih memahasucikan Allah, manusia diberi akal pikiran sehat kok malah tidak pandai mensyukurinya. Nah, maka dari itu kita seharusnya kita lebih memahasucikan Allah, karena makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling baik, paling sempurna itu adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, walaqad karramna bani Adam. Allah itu memuliakan manusia ini dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Paling mulia itu manusia. Masa diciptakan dari manusia yang menjadi makhluk yang paling mulia, jadi makhluk yang paling baik, malah tidak memahasucikan Allah, malah mensekutukan Allah dengan yang lain. Nah, suatu perbuatan yang sangat besar dosanya yang itu. Ya, apalagi adapun orang-orang yang tidak Islam tadi, tidak memahasucikan Allah, malah berbuat syirik, menyekutukan Allah, ya udah itu urusan mereka nanti dengan Allah. Udah? Masih halaman 7 di surat Fatah ayat 7. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan tentara langit dan bumi, Ustaz? Wah, ya Allah itu murid tentaranya banyak. Semua itu bisa menjadi tentara Allah. Ya, ketika Nabi Muhammad masih kecil, dari riwayat kan, Ka'bah itu mau dihancurkan oleh apa? Tentara bergajah, Abraha yang mempunyai tentara gajah. Artinya tentaranya naik gajah gitu loh. Nah, kemudian diserang oleh tentara Allah. Ya. Diserang tentara Allah. Akhirnya faja'alahum ka'asfim ma'kul kan itu kan. Nah, itu pertolongan Allah, kirim tarmihim bihijaratin min sijil, dilempari oleh tentara Allah itu dari batu-batu kecil, dari batu-batu kerikil gitu, yang panas, akhirnya menjadi tentara bergajah nyati mati. Dan Allah yang lain ketika terjadi perang Khandaq, kota Madinah dikepung oleh tentara Ahzab, maka disebut perang Khandaq karena sekeliling kota Madinah itu digali parit, ngupeng di balik parit yang luas dan dalam, tidak bisa orang meloncat, ya, menyeberangi harus turun dulu. Juga disebut perang Ahzab karena musuh yang mau menggempur umat Islam yang ada di Madinah terdiri dari beberapa kelompok, ya, dari beberapa kelompok menjadi satu, termasuk Yahudi, Nasrani ikut di dalamnya. Ya. Tetapi dengan pertolongan Allah, Allah
sudah dikepung beberapa hari, tidak bisa masuk kan. Perang dibikin parit, kalau masuk itu harus turun ke parit. Nah, kalau turun lempari dari atas. Perang zaman dulu kalau di atas menang. Allah kirim tentara. Nah, tentaranya berupa angin yang kencang, dingin dan hujan lebat, sehingga tenda-tenda tentara Ahzab, musuh Islam itu kalang kabut. Ya, di bawah angin, hujan yang sangat deras, hawa yang sangat dingin. Maka perang Ahzab adalah dengan kemenangan yang gilang gemilang buat umat Islam tanpa pengorbanan, karena diserang oleh tentara Allah tadi. Jadi Allah itu kalau menjadikan tentara apa saja, angin bisa, hujan bisa, tadi yang sering disebut burung ababil bisa, petir bisa, menjadi tentara Allah itu semua. Yang ada di langit dan ada di bumi kan. Apa saja bisa dijadikan oleh Allah, itu makhluk Allah semua. Apalagi, jadi jangan dikira tentara Allah terus angkatan udara. Sing neng langitnya angkatan udara, nanti sing neng daratnya angkatan darat, angkatan laut. Bukan seperti tentara kita itu. Ya, apa saja bisa menjadi tentara Allah untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Ada lagi dalam perang, Allah mengirim tentara yang tidak terlihat. Para malaikat kirim oleh Allah yang tidak terlihat, ya, tetapi musuh melihat, seperti banyak tentara Islam itu. Ya, padahal itu jumlah tentara sebetulnya tidak tambah, tapi tentara Allah mengirim 1000 malaikat